Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar ya tentang pelajaran baru ya. Nah, minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang fisika nih. Nah, tentang fisika ya bersama Pak. Kemudian minggu ini kita akan mulai masuk pelajaran yang lain ya. Pelajaran yang lain ada dua pelajaran yang akan Pak ajarkan, yaitu fisika dan kimia. Ya, fisika dan kimia. Kemarin kita sudah belajar tentang fisika banyak ya. Nah, mulai minggu ini kita akan belajar dua pelajaran, yaitu fisika dan kimia. Nah, kita langsung saja nih. Ya, akan kita pelajari di kimia apa saja ya. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari di kimia itu adalah asam, basa, dan garam ya. Asam, basa, dan garam. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, pasti dong kita sering menemukan atau merasakan rasa asam, pahit, kemudian asin, dan lain-lain pada makanan atau minuman tertentu ya. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah, nah, dari mana rasa asam, pahit, asin itu muncul? Nah, pada dasarnya rasa makanan atau minuman yang kita minum atau zat-zat lain disebabkan oleh sifat-sifat zat tersebut ya, yaitu sifat asam, basa, dan garam ya. Nah, jadi rasa makanan itu ya, rasa makanan atau minuman, kemudian zat-zat yang lain atau zat-zat yang lain, nah, disebabkan oleh apa? Nah, disebabkan oleh sifat-sifat zat tersebut ya. Oleh sifat-sifat zat tersebut. Nah, sifat-sifat zat tersebut yaitu sifat-sifat sifat yang berkaitan dengan apa? Asam, basa, dan garam ya. Jadi rasa makanan yang pahit, asin, kemudian asam itu atau zat-zat yang lain disebabkan oleh sifat-sifat zat tersebut, yaitu sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang berkaitan dengan asam, basa, dan garam ya. Asam, basa, dan garam. Nah, untuk hari ini ya, materi pertama kita untuk hari ini yaitu yang akan kita bahas adalah asam saja. Ya, untuk minggu ini materi yang akan kita bahas adalah asam saja. Nah, asam saja. Nah, di asam ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari ya. Nah, di materi asam ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama ada pengertian asam. Pengertian asam ya. Nah, pengertian asam. Terus apa lagi? Yang kedua ada namanya pengelompokan asam. Jadi jenis-jenis asam maupun macam-macam asam. Pengelompokan asam. Kemudian apa lagi yang ketiga? Yaitu ada sifat-sifat zat asam ya, sifat-sifat asam. Kemudian yang keempat adalah senyawa asam dalam kehidupan kita sehari-hari. Senyawa asam dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan. Nah, kemudian yang terakhir ada namanya oksida asam. Nah, jadi ada 5 materi yang akan kita pelajari di
asam ini ya, ada 5 materi, yaitu yang pertama adalah pengertian asam, ya, pengertian asam, pengelompokan asam, sifat-sifat asam, senyawa asam dalam kehidupan sehari-hari, dan terakhir adalah ada yang namanya oksida asam. Nah, untuk pertemuan kita pertama, nah, hari ini itu kita akan membahas tentang pengertian asam, ya, hanya tentang pengertian asam. Pengertian asam, kemudian pengelompokan asam, soal minggu depan, dan seterusnya sampai materi tentang asam selesai kita bahas. Nah, apa sih itu asam? Apa sih zat asam itu? Nah, asam itu bukan rasa ya, bukan rasa yang sehari-hari kita misalkan jeruk nipis atau jeruk-jeruk yang lain kita makan itu tidak hanya rasa asam ya. Untuk pengertian asam itu yaitu rasa yang disebabkan atau yang ada pada benda-benda yang asam, yang apa macam gitu ya, masam. Nah, bukan itu ya. Asam itu tidak hanya rasa ya. Dalam kimia yang dimaksud dengan asam itu tidak terbatas pada zat-zat yang mempunyai rasa asam saja, tetapi dapat mencakup pengertian yang luas ya. Nah, dalam kimia yang dimaksud dengan asam tidak terbatas pada zat-zat yang mempunyai rasa asam saja. Nah, rasa asam saja. Nah, tetapi dapat mencakup pengertian yang lebih luas. Tapi dapat mencakup pengertian yang lebih luas. Nah, apa sih asam ini sebenarnya? Ya, apa sih asam ini? Nah, ada 3 ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang asam ini ya. Ada 3 ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang asam ini. Ada 3 ilmuwannya. Ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang asam ini. Mengemukakan pendapat tentang asam ya. Yaitu siapa saja? Nah, yaitu yang pertama ada namanya Anthony Laurent Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier ya. Anto Antoine Antoine ya, sorry, aduh, ini Laurent Lavoisier ya, Lavoisier. Nah, pada abad ke-18. Nah, apa sih yang dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier ini? Oleh Lavoisier ini ya, Lavoisier ya. Ilmuannya disebut dengan Lavoisier. Nah, apa sih yang dikemukakan? Nah, Anthony Laurent Lavoisier ini mengemukakan bahwa zat asam mengandung oksigen. Nah, zat asam itu mengandung oksigen.
Nah, ini menurut Lavoisier. Nah, zat asam mengandung oksigen. Akan tetapi pendapat Lavoisier ini, ya, pendapat Lavoisier ini tidak benar ternyata. Nah, tidak benar. Nah, kenapa tidak benar? Kenapa salah pendapat Lavoisier ini bahwa zat asam mengandung oksigen? Kenapa bisa salah? Yaitu karena terdapat senyawa asam, senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Ternyata ya, tidak semua senyawa asam itu mengandung oksigen. Makanya pendapat dari Anthony Laurent Lavoisier ini salah atau tidak benar ya. Ya, karena terdapat senyawa asam yang tidak mengandung oksigen. Misalkan dia ada oksigen, dia tidak hanya oksigen, yaitu misalkan hidrogen, nitrogen dan lain-lainnya ya. Tidak hanya mengandung oksigen. Makanya pendapat Laurent Lavoisier ini salah ya, tidak benar. Oke. Kemudian, nah, pendapat Laurent Lavoisier ini dibantah atau dikemukakan lain oleh ilmuwan yang kedua ya. Ada namanya ilmuwan kedua kita adalah Sir Humphrey ya. Humphrey by Davy. Nah, jadi ini ilmuwan yang kedua. Nah, ini pada tahun 1810 ya, 1810. Nah, apa yang dikemukakan oleh Sir Humphrey Davy ini, si Davy, dia mengungkapkan bahwa semua senyawa asam mengandung unsur ya, unsur hidrogen. Nah, hidrogen dan bukan oksigen yang dikemukakan oleh Lavoisier tadi. Ternyata dia membantah nih si Lavoisier tadi bahwa si Devay mengatakan bahwa semua senyawa asam mengandung unsur hidrogen dan bukannya oksigen ya. Nah, penelitian oleh Devay ini, Sir Humphrey Devay ini di apa namanya dijelaskan ya, lebih diperinci lagi oleh ada ilmuwan ketiga, yaitu namanya Svante August Arrhenius. Nah, Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, suatu atom unsur yang berinteraksi dengan atom-atom yang lain lainnya, nah, dapat melepaskan elektron ya, dapat melepaskan elektron atau memperoleh elektron ya, atau memperoleh atau menerima elektron. Nah, sehingga nanti
Ada atom-atom unsur, ya, nanti atom-atom unsur, nanti setelah ada yang melepas dan menerima elektron, nanti ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif, ya. Nah, akibat dari ada yang melepas dan ada yang menerima elektron, sehingga atom-atom unsur tadi yang berinteraksi itu akan ada yang bermuatan positif dan negatif. Nah, negatif. Nah, ini akan dinamakan dengan istilah apa? Dinamakan dengan ion itu, ya. Nah, unsur-unsur eh, yang ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif itu, ya. Itu yang dinamakan dengan ion nanti, ya. Nah, yang dinamakan dengan ion. Nah, contoh ion apa saja contohnya? Nah, apa saja sih? Kita lihat contohnya dari ion. Misalkan, yaitu ion hidrogen. Nah, hidrogen. Hidrogen itu, ya, H+, ya. Contohnya yang pertama adalah ion hidrogen, yaitu ion H+, ya, H+. Dia bermuatan positif. Kemudian apalagi ya? Ada namanya ion natrium. Nah, natrium. Nah, natrium yaitu Na+. Nah, dia juga bermuatan positif. Apa yang ion yang bermuatan negatif? Contohnya adalah ion klorida. Ya, ion klorida yaitu Cl-. Nah, ini contoh yang negatif, yang bermuatan negatif dan lain-lain ion-ion yang lainnya. Nah, dari tadi kita membahas ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan tentang asam nih. Nah, apa sih sebenarnya asam ini? Nah, menurut Arrhenius, ya, Arrhenius, suatu atom unsur yang berinteraksi dengan atom-atom yang lain dapat melepaskan elektron atau memperoleh atau menerima elektron, ya. Atom-atom unsur nanti ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif setelah mereka berinteraksi, yang dinamakan dengan ion. Nah, dari pendapat dari Arrhenius ini, maka asam itu adalah zat yang melepaskan ion-ion hidrogen. Nah, hidrogen yaitu apa tadi? H+, ya, ketika dilarutkan di dalam air. Nah, jadi ini pengertian dari asam, ya. Pengertian dari asam, yaitu zat yang melepaskan ion-ion hidrogen ketika dilarutkan di dalam air, ya. Dan contoh nih, asam, ya. Asam. Senyawa asam nanti ketika dilarutkan dalam air, maka akan menghasilkan ion H+ atau ion hidrogen H+ ditambah dengan ion negatif. Nah, ini rumusnya, ya. Jadi ini rumusnya asam, merumuskan asam nih si Arrhenius, ya. Jadi asam ketika dilarutkan di dalam air maka akan menghasilkan ion H+ dan ion negatif, ya. Apa saja ion negatifnya? Nanti kita lihat contohnya nih. Nah, kita lihat contohnya.
Itu ada namanya asam klorida. Asam klorida yaitu HCl ya, HCl. Nah, ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan ditambahkan dengan ion Cl-. Makanya menjadi HCl ya. Ya, asam klorida ya, HCl berubah menjadi H+ ditambah Cl- ya. Ini ion H plusnya dan ion negatifnya itu adalah Cl-. Ya. Nah, contoh lain lagi ada namanya asam sulfat. Nah, asam sulfat H2SO4. Nah, itu berubah menjadi 2H plus plus SO4 2 ya. Nah, menghasilkan atau melepaskan ion-ion H+, ini ion H plusnya dan ini ion negatifnya ya. Nah, jadi ini contoh tentang asam. Asam itu adalah zat yang melepaskan ion-ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air ya, melepaskan ion hidrogen ketika dilarutkan dalam air. Nanti asam ketika dilarutkan dalam air akan melepaskan ion H+ dan karena ada juga ion negatif ya. Ion negatif. Jadi contohnya itu sudah ada dua contoh nih, HCl ya. Asam HCl nih, asam klorida nih. Ketika dilarutkan dalam air akan berubah menjadi atau melepaskan ion H+ dan Cl- ya. Begitu juga untuk asam sulfat ya. Oke, baik. Itu yang sudah kita bahas tadi, bahwa dari yang pertama kita bahas adalah tentang asam, basa, dan garam, bahwa rasa makanan dan minuman atau zat-zat yang lain disebabkan oleh sifat-sifat zat tersebut. Sifat-sifat zat tersebut yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan asam, basa, dan garam ya. Nah, kemudian tadi kita juga membahas tentang pengertian asam ya. Nah, ada 3 ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang asam ini ya. Yang pertama adalah Lavoisier, kemudian ada Debye, dan yang terakhir adalah ada Arrhenius ya. Ada Arrhenius. Arrhenius ya. Dan menurut Arrhenius itu yang paling benar nih, pendapat yang paling benar itu Arrhenius. Menurut Arrhenius, satu atom unsur yang berinteraksi dengan atom-atom yang lainnya dapat melepaskan elektron atau menerima elektron. Nah, atom-atom unsur yang memperoleh elektron dan menerima elektron tadi ini pasti akan ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif yang dinamakan dengan apa? Ion ya. Contohnya di situ ada ion H+ untuk yang positif, ion hidrogen ya H+, ion natrium ya Na+, kemudian ion klorida untuk Cl- dan lain-lain contohnya. Nah, menurut Arrhenius kita dapatkan pengertian asam. Asam adalah zat yang melepaskan ion-ion hidrogen H+ ketika dilarutkan dalam air ya. Contohnya sudah tadi asam klorida dan lain-lain. Oke, baik. Jadi ini materi pertama kita tentang kimia yaitu tentang asam ya. Nah, oke. Nah, untuk lebih paham jangan lupa dicatat pelan-pelan ya, dicatat pelan-pelan di buku catatannya. Kemudian jika masih kurang paham atau kurang jelas, bisa langsung tanyakan ke Pak ya, ketika kita tatap muka. Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Sampai di sini saja kita akan bahas. Sampai ketemu lagi minggu depan untuk video selanjutnya ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.